tetangga saya itu kan awalnya dapurnya kayak di luar kan. Nah jadi kan dia bisa lihat tembok saya kan, gitu kan. Nah suatu saat dia masak tuh malam-malam ceritanya, malam-malam. Terus di tembok saya itu ada yang ngayun-ngayunin kaki sebelah doang. Itu bener-bener cuma kaki doang, mulai dari dengkul sampai ke bawah, nggak ada badannya. Gitu kan. Terus apa sih gitu kan? Dikirain itu tuh ya kita sepupu-sepupunya gitu kan, saudara-saudaranya gitu. Nah kayak apaan sih gitu kan? Lihat nggak gitu. Lihat apa sih, sambil tetap nyuci piring Mas. Lihat kepala saya nggak katanya gitu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu rumah di daerah Depok. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Mbak Naya nih. Halo Mbak. Halo Mas. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Mbak, ini kan nempatin rumah ya Mbak di daerah Depok. Depoknya mana tuh Mbak? Di daerah Kelapa II. Kelapa II. Oke, ini nempatin dari tahun berapa nih Mbak? Saya sih dari kecil sih Mas, dari TK udah di situ. Oh, dari TK? Sampai sekitar udah lulus SMA, kuliah juga di situ. Tahun berapa itu? Saya kan kelahiran 90 tuh ya. Jadi dari tahun 90 sampai 2011 2012. 2012-an, sekitar segitu baru pindah. Baru pindah. Buset, lama juga berarti. Berarti lahir di sana? Iya, Akamsi. Oh, Akamsi. Warga Depok banyak nih ya. Warga Depok. Nah, di situ berarti rumah orang tua atau gimana? Rumah kakek sih. Rumah kakek. Peninggalan kakek. Berarti orang tua juga di situ. Orang tua di situ. Oh, nah itu banyak keluarga yang nempatin di situ. Tadinya awalnya kalau pas waktu saya masih kecil itu ada 3 keluarga tinggal di situ. Cuman pas kita udah sekitar SMP itu udah pada punya rumah masing-masing kan. Jadi udah tinggal saya doang tuh di situ Mas. Oh, udah pada mencar lah ya. Sama keluarga inti saya doang lah ini. Oh, oke. Berarti awalnya emang dari kecil di situ. Berarti teman banyak situ, main-main di situ juga ya, gede di situ ibaratnya ya. Gede di situ, dan sekolah TK, SD, SMP, di situ SMA. Semua. Oke. Dan pengalaman horornya nih, itu dari kecil berarti? Iya, dari kecil. Buset. Dan ini hampir semua keluarga ngalamin apa gimana? Hampir semua keluarga ngalamin. Cuman kan karena waktu saya masih kecil, jadi ingat-ingatnya itu yang terjadi di keluarga kita aja gitu, keluarga inti saya aja gitu. Ibaratnya keluarga, tadi kan ada 3 keluarga ya, itu agak lupa lah kejadiannya apa-apa ya. Karena kan mereka juga kalau misalkan ngalamin kan nggak cerita, paling cuman yang biasa-biasa aja gitu. Ceritanya singkat-singkat lah ya, gue pernah gini gitu. Kayak gitu. Berarti ini jatuhnya rumah lumayan gede berarti ya? Rumah itu gede banget Mas, jadi tuh rumah itu ada 3 pavilion. Dari luar tuh kayak ada 3 rumah, tapi sebenarnya di dalamnya nyatu. Jadi satu. Kalau misalkan dilihat dari luar tuh kayak ya pagar-pagar sendiri. Pisah gitu. Terpisah. Tapi dalamnya sebenarnya dalamnya nyatu. Oke, itu gede juga ya, udah gede. Gede banget sampai ada kebun pisangnya, kita masih ada kebun pisang. Di belakang? Di belakang. Buset tuh. Enak tinggal ngambil tuh kebun pisangnya. Gede banget pokoknya. Berarti udah gede, horor juga. Iya. Dan hampir semua keluarga ngalamin. Oke. Untuk cerita lengkap kita tahan dulu nih Mbak ya. Oke nih, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Mbak Naya, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, langsung kita mulai aja nih Mbak ya. Kisah Tengah Malam, dimulai. Jadi ceritanya itu saya jelasin dulu ya Mas, kan saya itu kan berkeluarga itu kan 5 anggota keluarga nih. Saya anak pertama, saya punya adik 2 cewek dan cowok gitu kan. Nah adik saya yang cowok ini dia punya sixth sense, dia ada indra keenam. Bunda saya juga ada indra keenam juga, tapi datangnya indra keenam bunda saya ini setelah dia kesurupan. Jadi nggak dari kecil. Kalau misalkan yang adik saya ini emang dia udah bakat dari lahir gitu kan. Jadi kita di keluarga bisa dibilang sensitif lah untuk hal-hal kayak gitu kan. Nah
Jadi tuh ceritanya kalau adik saya ini tuh dia ada teman di mana-mana gitu istilahnya. Kemana kita pergi pasti dia bawa teman. Atau ada yang dari luar datang ke rumah kayak gitu. Teman gaib. Teman gaib. Oke. Kayak gitu. Awalnya kita juga ngiranya anak kecil kan cuman punya teman hayalan gitu kan. Tapi iya ternyata enggak gitu kan. Jadi pas pada suatu waktu si adik saya ini kan namanya Cakra kan. Nah Cakra ini dia datang ke papa saya gitu kan. Pah, aku ada teman baru gitu. Dia sering banget kayak gitu. Papa, aku ada teman baru kayak gitu kan. Iya siapa kak gitu kan. Aku nggak tahu, tapi aku panggil dia botak aja katanya gitu kan. Tapi dia masih kecil pak, tapi mukanya udah kakek-kakek katanya gitu. Kayak gitu dia cerita, dia main, dia tuh suka main berdua gitu. Tiba-tiba dia kayak ngomong, aku nggak mau lagi main sama botak pak katanya gitu. Kenapa? Ya sekarang dia suka cakar-cakar aku katanya gitu. Dia jahat sekali, suka cakar-cakar aku, suka gitu. Jadi aku usir aja dia katanya gitu. Jadi terus tiba-tiba dia hilang pagi, celing, dia udah nggak datang lagi katanya gitu kan. Nah udah terus kayak pernah juga si Raka nggak tahu jalan dari mana, terus bawa kan karena di rumah yang bisa lihat itu ada dua, Bunda dan Raka kan, jadi kan nggak mungkin dong kalau si Raka bohong karena ada konfirmasi dari Bunda kan. Ada cewek ya seumuran SD mungkin ya, kelas 4, kelas 5. Si Raka sih manggilnya Elis, katanya Elis gitu kan. Nah dia ini katanya pas turun dari angkot jatuh, terus kepalanya patah gitu mas. Jadi tuh perawakannya kayak pang 2, terus kepalanya tengkleng gitu. Kalau aku nggak lihat ya, tapi kita yang di rumah tuh kayak bisa visualin di otak kita gitu loh, karena energinya gitu kan. Nah pernah saya masak di dapur. Waktu itu saya masih SD mungkin, SD atau SMP gitu. Masak di dapur dulu kan, kalau masak nasi nggak pakai Magijer ya, pakai aron gitu. Jadi kan saya harus ngaronin dulu. Nah pada saat itu saya di pavilion rumah saya ini cuma sendirian, yang lainnya di pavilion tengah kan. Jadi saya cuma sendirian lah di situ. Itu siang-siang mas, bukan malam, itu siang-siang. Pas saya lagi ngaron itu, kayak ada yang lempar ini apa namanya pasir. Padahal itu kan jadi ini kayak dapur kecil, terus di sebelahnya tuh kayak ada kamar ART, cuman karena ART yang nggak ada jadi dibuat gudang kan. Nah dari situ asal ininya, padahal itu kan gudang kan kosong. Dari situ dilemparin pasir. Pertama dilemparin pasir, terus kayak ya biasa aja gitu. Terus lama-lama dia ngelempar air. Saya disiram air. Ada airnya? Ada, airnya saya sampai basah. Waduh. Kayak bener-bener dicipratain air gitu. Dari situ saya langsung kabur kan ke tengah. Aku bilang itu tuh si Elis sudah mulai iseng, aku bilang kayak gitu kan, karena dia emang di situ kan, kata si Raka dia maunya tinggal di situ. Akhirnya sama si Raka diusir karena dia udah mulai iseng. Di komplek kita pada saat itu sering kehilangan uang mas, ya kan, sering kehilangan uang. Bunda sama papa juga kayak suka ngeluh, nih uang kok suka hilang selembar 2 lembar gitu, nggak banyak sih emang, tapi kayak agak sering gitu kan, seminggu bisa selembar 2 lembar. Terus tetangga yang lain juga kayak ngeluh gitu lah kan, kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul di tukang sayur kan pada ngeluh gitu kan, ini kenapa ya aku sering banget kehilangan uang loh. Terus yang lain juga merasakan hal yang sama gitu kan, kehilangan uang. Nah diajak ngomong lah si Raka ini, Kah coba tolong liatin, jangan-jangan di sini ada tuyul lagi kan gitu kan. Terus kata si Bunda, nggak tahu, nggak mau tahu. Maksudnya tuh ya nggak mau tahu lah mas, takutnya kan kayak gitu kan bahaya juga kan. Benar. Tapi ya karena diujuk-ujuk terus gitu kan sama tetangga-tetangga, sama orang komplek gitu juga, akhirnya yaudah deh dibantuin gitu kan, dicari tuh ke setiap rumah yang pernah ngaku kehilangan. Dapet di rumah saudara saya, kan kita kayak belakang-belakangan gitu kan rumahnya. Dapet di situ. Itu dia ngiterin mobil kayak ngejar-ngejar kucing. Karena ya itu ternyata emang ada tuyulnya. Oh iya. Nah akhirnya ditangkap kan sama si Raka ini. Si Raka ini selain bisa lihat, dia sebenarnya bisa komunikasi juga sama makhluk astral itu kan. Ditangkap nih, dimasukin ke dalam aqua. Kalau misalnya nanya, emang bisa nangkap setan dimasukin dalam aqua, ya kita nggak pernah tahu kan, kita nggak ada ilmu kesana gitu kan ya. Tapi emang itu beneran ada gitu kan. Udah dimasukin ke dalam aqua. Si Raka lagi gini, nih aku udah dapet nih tuyulnya gitu. Nah terus udah kayak gitu, udah ditaruh di rumah kan mas. Nah ditaruh di rumah itu di atas lemari, tapi di tengah-tengah di antara barang-barang yang lain, ya kan, di antara barang-barang yang lain. Udah nih, udah ditaruh, ya kan. Terus besok paginya
Itu ya siang-siangan gitu katanya, kata si bunda tuh ada ibu-ibu yang ngetok-ngetok rumah kita mau minta minum. Waduh. Padahal kita kayak, kan rumah kita kayak di pinggir jalan gitu kan Mas, bukan kayak di klaster. Jadi maksudnya kayak nggak mungkin gitu orang random banget ngetok-ngetok rumah kita cuma buat minta minum gitu kan. Kan rumahnya ketutup, nggak kebuka. Nah terus udah kayak gitu, Bu boleh minta minum katanya gitu. Oh iya boleh gitu kan. Nah tapi pada saat bunda saya masuk mau ngambil minum, si ibu-ibunya tuh kayak cari-cari sesuatu gitu lah, kayak ngeliat-liat gitu. Ya kan. Terus udah dikasih minum, ya udah pergi tuh, dia nggak minta apa-apa. Ya udah Bu makasih ya, nggak minta uang atau nggak minta sumbangan gitu, nggak, udah pergi. Nah pas malamnya ini kan keluarga kita masih itu kan masih banyak tuh Mas, masih ada om tante saya gitu kan, masih ada bude pade saya. Nah om saya itu pas malam-malam itu denger kayak orang jalan di atas asbes rumah gitu, kayak duk 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 gitu kan. Dikirain nih takutnya ada maling kan, akhirnya keluar tuh cari, nggak ada gitu kan. Ya udah tuh akhirnya tidur lagi kan. Nah besok paginya kita nemuin itu aku udah di bawah, jatuh dengan keadaan tutupnya udah kebuka. Tapi yang anehnya kalau misalkan itu jatuh karena tikus atau karena yang lain gitu kan, angin atau apa gitu kan, pasti barang-barang sekitarnya ikut jatuh dong. Karena kan ada barang-barang yang lain. Enggak, ini cuma itunya doang yang jatuh. Kebuka lagi tutupnya gitu kan. Nah terus si Raka ngomong, Bun, apa ini tuyul udah nggak ada katanya gitu, udah kabur katanya gitu. Oh yaudah Kak, biarin aja gitu kan. Udah selesai. Terus beberapa minggu kemudian mulai kehilangan lagi nih Mas. Ya kan, kehilangan lagi, dicari lagi, ketemulah ceritanya nih, ketemu kan. Itu rame Mas di komplek, udah kayak nontonin debus gitu kan. Nah terus udah kayak gitu. Nah pada saat itu sama Raka langsung dibakar. Langsung dibakar tuh gitu kan. Udah langsung dibakar. Terus nggak lama kemudian besok atau lusanya nih, maaf ya Mas ya, itu tetangga kita tuh kayak ada yang meninggal gitu, tiba-tiba suddenly gitu. Nah kita sih ya awalnya kita nggak seujun sih ya Mas, cuman ini tetangganya bukan tetangga komplek, jadi kayak ada kampungan di belakang gitu. Nah dia orang kampungan situ gitu kan. Nah si bapak-bapak ini emang semasa hidupnya itu tuh kalau jalan kayak tangannya ke belakang gitu kan. Kan mitosnya katanya kalau misalnya yang suka merah tuyul kayak suka ngegendong ke belakang gitu kan. Nah si bapak-bapak ini suka kayak gitu jalannya, udah gitu kan. Ya dia kan bukan orang lingkungan situ kan, tapi dia suka jalan-jalan di komplek gitu loh. Mungkin dia kayak nyari titik gitu nih, rumah mana nih yang gitu kan. Nah udah gitu katanya sih dulunya dia emang bukan orang berada gitu, orang susah. Cuman terus tiba-tiba aja gitu kan dia jadi orang berada gitu kan. Kita sih mikirnya kayak mungkin dia dapat warisan di kampungnya atau dia ada usaha di kampung gitu kan, udah berhasil. Tapi ternyata nggak ada. Tapi pas kita inget-inget, pas pada saat kejadian itu bapak-bapak itu ada, dan dia mukanya emang kayak agak worries gitu loh, kayak agak kayak ketakutan, agak khawatir gimana gitu. Pas dibakar itu? Iya, pas dibakar itu, pas ditangkap itu. Kita mikir, oh iya bener juga, kenapa dia mukanya panik banget gitu kan. Apakah karena, mungkin kita dulu mikirnya, dia mungkin karena ketakutan gak pernah ngeliat hal-hal situasi kayak gini gitu kan. Tapi ternyata emang dia takut karena piaraannya dimatiin gitu kan. Itu kan kayak perjanjian jiwa ya kan, kalau yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan si piaraannya mati, ya tuannya juga mati. Nah terus kalau di rumah kita itu Mas, itu ada 3 penghuni. Penghuni yang pertama itu yang ada di kebun pisang kita. Nah itu kita nyebutnya Pade Buntung, karena tangannya satu sama kakinya satu tuh nggak ada. Anggota tubuhnya nggak lengkap. Udah gitu badannya kebakar. Nah karena kebakar itu terus dipakein perban, jadi kayak mumi gitu. Satu badannya diperban gitu kan. Nah terus yang kedua itu di area sumur sama di area kamar samping, jalan samping rumah. Itu di sumur itu tuh ada laki-laki tapi nggak ada kepalanya. Tapi dia pakai baju kayak jawara gitu loh, jawara zaman dulu. Nah terus yang ketiga itu ini sih yang di seluruh rumah ya. Jadi dia nggak cuma di satu titik doang, dia emang ada di seluruh rumah. Itu kita nyebutnya Pade Didi. Pade Didi? Iya, karena bentuk rambutnya sama perawakannya itu sama kayak saudara kita gitu yang namanya Didi. Jadi kita panggil Pade Didi kan rambutnya kribo gimbal gitu kan. Nah kalau yang si Pade Didi ini kita sih
bilangnya kayak termasuk kajian Islam gitu loh Mas. Baik ya. Baik, karena kalau misalkan kita nggak bangun sholat subuh kayak gitu kan, atau kita ngelakuin hal enggak dia kadang suka negor kayak gitu. Saya pernah dibangunin gara-gara nggak sholat subuh. Nah itu tuh suaranya tuh kayak bukan cewek, bukan cowok, tapi kayak gimana ya, saya nggak pernah denger di mana-mana gitu. Kayak bangun subuh gitu, bangun subuh. Aku kan ngegeter juga karena kayak ini suara apa gitu kan, kayak gitu. Nah si Pak Deddy ini tuh dia kayak gede tinggi, dia sebenarnya sih kayak genderuwo gitu saya kayak gede tinggi gitu, terus giginya itu keluar semua, kayak caling gitu loh, kayak apa sih yang di wayang-wayang itu cakil ya, cakil gitu, kayak gigi cakil. Nah yang paling iseng nih dari 3 ini tuh si Pak Deddy Buntung ini. Dia emang suka iseng banget gitu kan. Dia tuh kalau misalkan rumah lagi hujan nih kan, kamar saya lebih dekat ke yang kebun pisang itu. Nah kamar saya ini kan temboknya sebelah timurnya itu kan kayak kaca gede, kacanya gede banget. Jadi bukan kaca nako, benar-benar full kaca kan satu tembok itu. Jadi benar-benar kelihatan keluar gitu kan. Nah kalau hujan nih si Pak Deddy Buntung ini suka minggir gitu, suka neduh gitu. Nah kalau misalkan dia udah neduh tuh udah ketahuan pasti ada kayak bau-bau gosong. Bau daging gosong. Nah terus nanti saya suka ngomong kayak, Pak Deddy jangan neduh di sini, gue bilang itu bau badannya, geseran aja ke sana, gue bilang gitu, nanti baunya hilang kayak gitu. Nah tapi adanya mereka ini Mas, itu bisa dibilang sih baik juga buat kita sebenarnya, karena menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat juga gitu. Kita jauh dari sihir gitu kan, jauh dari maling gitu. Karena pernah waktu itu ada maling, jadi dia kayaknya udah sempet ngecongkel ya, udah sempet congkel pintu, tapi dia langsung lari terbirit-birit, padahal bukan kita yang mergokin. Justru kita mergokinnya karena kita ngedenger dia lari terbirit-birit itu. Oh iya. Jadi kita ya syukurin ditampakin gitu kan. Yang lain-lain nih sebelah saya tuh udah sering banget kemalingan gas, kemalingan apa-apa gitu kan. Di rumah kita alhamdulillah kayak aman-aman aja gitu. Nah terus si Pak Deddy Buntung ini isengnya kayak gitu. Waktu itu pernah juga teman saya main masak mie, nih ceritanya masak mie. Terus lagi masak mie tiba-tiba pertamanya kan dapur saya kan pakai kawat nyamuk gitu kan. Jadi kalau dilemparin itu kan bunyi kan kretek-kretek. Nah dilempar nih pertama kayak pakai kerikil cuman kretek-kretek gitu. Nah teman-teman saya tuh masih kayak cuman ngeri-ngeri gitu kan, tapi masih diberani-beraniin gitu lah ya kan. Nah, terus tiba-tiba ada yang tolong, dan itu suaranya katanya kayak orang kesakitan banget. Itu teman saya langsung kabur, itu kompor nggak dimatiin. Katanya, Nay tolong, itu di dapur lo, kenapa sih? Bilang gitu kan, di dapur lo dia minta tolong, katanya gitu kan. Ya aku karena aku yang udah biasa, jadi kayak lucu gitu buat aku justru. Tapi buat mereka tuh, mereka sampai pucet Mas, sampai terus kompor gue nggak dimatiin. Enggak lah, katanya udah nggak kepikiran lagi. Ya ampun, rumah gue kebakaran ini mah. Akhirnya saya matiin. Nah sejak itu teman-teman saya tuh nggak ada yang berani ke belakang kalau misalkan nggak ada saya. Harus temenin gitu. Harus ditemenin karena emang kan karena rumahnya udah tinggal kita doang nih Mas, berlima gitu kan, jadi banyak ruangan yang kosong kan. Nah jadi yang diisi kan kayak cuman ruang tengah doang. Pavilion yang kedua itu benar-benar kosong, sama yang pavilion ketiga itu cuman kamar paling belakang yang saya tempatin itu doang. Udah pada pindah berarti yang ini? Udah pada pindah nih ceritanya. Pernah juga tuh si Dira, adik saya yang cewek. Dia kan suka annoying gitu ya kan Mas. Dia tuh suka teriak-teriak, nyanyi-nyanyi gitu kan. Waktu itu dia tuh masih SD gitu kan. Masih SD, udah gitu pas hari Minggu itu kan saya tidur tuh. Emang sih saya diketok, mau ikut nggak gitu kan. Ntar aja gitu kan. Nah terus nggak lama saya dengar si Dira nih nyanyi-nyanyi nih seperti biasa, teriak-teriak. Terus udah nih dia berhenti. Terus kamar saya diketok. Tok tok tok. Saya diam nih. Ketok lagi, tok tok tok. Apa sih Dek? Aku bilang gitu kan. Nah biasanya kalau misalnya saya udah ngomong kayak gitu, si Dira bakal ngomong, Mbak aku mau masuk gitu kan. Karena dia tuh pengennya nempel mulu kan sama aku kan. Kayak, Mbak aku mau masuk. Pas diketokan kedua itu, apaan sih Dek? Dia diam. Terus ngetok lagi, tok tok tok. Apaan sih Dek? Gitu kan. Terus diam tuh udah nggak ada. Aku bingung dong karena si Dira ini biasanya kalau misalkan aku ngetokin nggak dibukain, dia bakal tetap terus ngetok-ngetok gitu sampai saya bukain. Aku ini cuma 3 kali ngetok, udah berhenti gitu. Terus udah nggak ada berisik-berisik lagi.
penasaran dong saya karena nggak kayak kebiasaan dia. Dek, aku gituin kan, Dek. Dia kayak nggak nyaut gitu kan. Akhirnya saya buka pintu. Itu rumah saya puterin mas, satu rumah saya puterin dan gak ada orang. Sendirian? Saya sendirian. Okay. Akhirnya saya telepon dong. Papa di mana? Aku bilang gitu kan. Papa di rumah mami. Mami itu nenek saya gitu kan. Rumahnya itu di Cimanggis mas. Papa di mana? Di Cimanggis, bilang gitu. Oh, sama siapa ya? Sama semuanya. Habis kamu dibangunin tadi nggak bangun-bangun gitu kan? Ya udah kita tinggal gitu. Nah itu tuh saya dari yang Dira ngetok-ketok sama saya nyariin itu nggak ada 5 menit mas, gitu kan? Jadi kan kayak nggak mungkin dong ke Depok sama terus ke Cimanggis cuma dalam waktu 5 menit. Ya benar. Ya kan? Padahal dia barusan tadi saya denger dia nyanyi. Berarti tadi yang nyanyi itu bukan si Dira nih. Benar-benar. Nggak lama itu si Dira tuh cerita kan ke papa katanya gitu. Pah, jadi dia nggak mau tidur di kamarnya lagi. Dia mau tidur di tengah sama papa gitu kan. Ditanya emang kenapa, aku takut pah katanya gitu. Emang kenapa? Karena suka ada yang pijitin aku kalau malam-malam katanya gitu kan. Jadi dia kalau malam nih mas, kalau misalnya udah setengah-setengah tidur, nanti tiba-tiba ada tangan mijitin tangannya dia gini. Nah itu tuh kan kukunya panjang-panjang tuh katanya. Jadi pas begini tuh kayak kelihatan gitu tangannya, tapi si Dira nggak berani nengok ke atas. Karena dari tangannya pun udah kelihatan ini bukan tangan kakak gue gitu kan. Iya. Dipijit terus sakit nggak? Iya sakit karena kan kayak kecakar-cakar gitu kan kepalanya karena dipijit-pijit itu. Kenapa baru bilang katanya Yanda gitu? Tapi masalahnya anehnya itu Bunda sama Raka ini nggak pernah ngelihat sosok ini gitu loh mas. Oh ya udah deh biarin gitu, nanti dilihat, maksudnya dia gangguin adik kayak gimana lagi gitu. Pokoknya tiap malam sampai beberapa malam gitu, sampai lumayan lama juga kali mas, ada setengah tahunan tuh kayak gitu. Setengah tahun? Iya, tapi masalahnya dicari sama Raka pun nggak pernah nemu gitu. Jadi dia datangnya emang bener-bener kalau kita semua kayaknya udah tidur, tinggal si Dira doang nih. Dia ngikut Dira lumayan lama tuh mas kayaknya, karena pada saat itu kan itu pasti Dira udah rada gedean sih ya. Tapi emang dia waktu pas dari kecil emang suka diikutin juga. Dulu pernah waktu dia masih TK mungkin ngomongnya kayak masih belum jelas gitu lah. Baru-baru bisa ngomong. Itu dia kita abis pergi dari acara ngelewatin kuburan Cina kan. Si Raka ngomong, "Papa ada yang ngikutin kita di atas mobil," katanya gitu kan. Ya udah kak biarin aja karena ya udah kita udah biasa kan diikutin kayak gitu. Ternyata ngikut sampai rumah. Terus si Dira ngomong, Bunda, papa aku punya temen gitu kan. Temen apa dek? Itu loh temen yang kayak di TV yang jalannya gini-gini gitu. Loncat-loncat maksudnya kayak vampir. Iya dek, iya namanya siapa? Minot katanya gitu. Minot? Aku manggilnya Minot katanya gitu. Oh iya. Nah, saya pikir juga waktu itu teman hayalan aja gitu kan. Yeah. Jadi itu dia apa-apa tuh maunya 2 mas. Kalau misalkan beli makanan, beli apa dia maunya 2 gitu kan. Nanti ini misalkan disajiin 2 nih. Nanti dia ngomong, "Minot, kamu mah kalau dikasih makan nggak pernah dimakan, dicium-cium doang. Katanya cuma gitu-gitu aja, diindus-indus doang gitu." Terus aku bingung kan. Udah kayak gitu. Apa sih sayang banget nih makanan jadi makan gitu kan. Akhirnya aku makan kan mas, ternyata emang rasanya udah gak enak, udah hambar makanan. Kayak gak ada bumbu sama sekali. Iya, padahal itu kayak makanan baru kan. Jadi makanya mungkin kenapa sajen-sajen itu gak boleh dimakan, mungkin karena itu kali ya, udah kemakan sari-sari gitu kan. Mungkin. Nah udah kayak gitu, saya masih mikir teman hayalan. Sampai pada suatu saat tuh dia kayak seru banget tuh di kamar mandi kan, ketawa sampai ngakak gitu kan. Kayak main ciprat-cipratan air gitu kan. Main ciprat-cipratan. Terus saya ngintip nih ceritanya kan. Saya ngintip. Dia main ciprat-cipratan sampai kayak seru banget gitu. Terus ada satu momen dimana cipratan airnya balik. Kan kayak gak mungkin kan mas kalau nyiprat airnya balik ke kita. Ya kan? Pasti turun ke bawah kan. Ini enggak bener-bener kayak nyiprat. Aku merinding nih kalau ingetnya itu. Terus kayak bener-bener nyiprat ke dia. Terus oh ya berarti bener bukan temen, cuma sekedar temen hayalan gitu kan. Nah suatu malam si Dira kayak nangis-nangis nih, kenapa deh gitu kan. Itu Minot mau dijemput Bunda sama mamahnya katanya gitu. Mamanya ada di depan pintu gitu. Terus kata si Raka, iya bun itu yang mau jemput pulang katanya gitu kan. Dan itu akhirnya si Minot itu kan pulang kan. Itu lama mas, dia ada kali dari si Dira umur
berapa ya? Apa ada sekitar 2 tahunan di sama si Dira. Lama banget ya? Iya lama. Jadi tuh si Dira kayak bener-bener kayak punya teman hayalan aja gitu. Kalau misalnya orang lihat nih anak kayak nggak waras gitu kan. Bener-bener main sendiri apa sendiri. Main sendiri apa sendiri gitu kan, tapi seseru itu gitu kan. Nah pas udah itu kan besokannya si Dira kan nangis-nangis dong. Ya kan, karena dia si Minotnya nggak ada gitu. Akhirnya kita samperin nih ke kuburan Cina itu kan. Ternyata emang bener mas, kan kita tanya Dira di mana rumahnya Minot gitu kan. Ditunjukin tuh sama si Dira, padahal kita pun nggak pernah kesana gitu kan. Ternyata emang bener itu kawasannya itu kayak kuburan sekeluarga gitu loh mas. Ada ayah, ibu, anak gitu. Terus kata ya udah ya deh, Minotnya udah dibawa pulang, udah nggak boleh main lagi sama mamahnya, udah tuh udah selesai gitu kan. Ada lagi kan karena pavilion kita gede gitu kan mas. Karena pavilion kita gede, jadi akhirnya Bunda mutusin untuk nyewain kan, untuk disewain, dikosin untuk prajurit-prajurit baru yang belum dapat asrama gitu. Ya kan. Nah, si Bunda itu baru pulang dari mana gitu. Si Bunda dari jalanan itu dia udah diikutin nih. Udah diikutin sama satu sosok cewek nih. Tapi badannya tuh kayak setengah membusuk gitu. Pokoknya udah membusuk deh. Agak setengah membusuk. Diikutin nih. Terus si Bunda udah ngomong, aku nggak bisa gitu. Dari awal itu aku nggak bisa. Jadi tuh ternyata si cewek ini minta tolong-tolong gitu kan. Nah, akhirnya Bunda naik ojek itu tetap diikutin sampai depan rumah. Bunda tuh ngegedor pintunya sampai keburu-buru gitu kan, sampai panik gitu. Aku bilang, "Apa sih, Bun?" Pas aku buka, Bunda langsung ambruk tuh. Langsung ambruk. Terus itu langsung kesurupan kan. Dia tuh ngomong kayak gini, tolong gitu kan, tolong temuin badan saya, kayak gitu-gitu kan. Badan saya ada di kilometer segini, gitu. Tolongin, badan saya udah mulai busuk, kata dia gitu kan. Terus nah di situ kan saya cuma sama adik saya doang kan, yang kecil-kecil gitu kan, nggak ada papa saya kan. Saya bingung dong harus ngapain. Akhirnya saya aja ngomong, ya nggak bisa, kita nggak bisa nolongin, gue bilang gitu kan. Kamu keluar aja. Aku tahu ibu ini bisa nolongin aku, kata gitu. Ibu ini kan banyak teman polisinya gitu. Ya nggak bisa, nanti kalau misalkan kita yang ngomong, nanti yang ada kita jadi tersangka, kita bilang gitu kan. Nah udah tuh akhirnya karena kita ribut-ribut gitu kan, si Bunda rame gitu kan, akhirnya si prajurit-prajurit ini kan datang tuh ya kan. Nah datang, kenapa Bunda, kenapa gitu kan, nggak tahu nih Bunda kesurupan. Nah terus dia tetap ngomong hal yang sama kan, yang nyerupin Bunda itu. Nah terus akhirnya ada salah satu si prajuritnya ngomong, yaudah nanti kita bantu gitu kan. Keluar nih mas, ceritanya udah keluar. Besokannya datang lagi, sampai 3 hari tuh Bunda kalau nggak salah kesurupan gitu kan. Sampai 3 hari Bunda kesurupan. Terus udah kayak gitu, akhirnya si prajurit ini ngomong lagi, ya nanti kita bantu gitu kan. Nah terus udah nih lama nggak kesurupan lagi nih. Abis itu nggak kesurupan lagi. Terus tiba-tiba si prajurit ini cerita ke Bunda, Bun ternyata bener Bun, di jalan tol yang itu ternyata emang bener ada jenazah kayak gitu. Jadi tuh emang bener-bener ada jenazah. Jadi temannya mungkin cerita ke temannya yang lain, terus kayak ditelusurin gitu kan. Ya, diselidikin. Ternyata emang bener di situ ada jenazah. Jadi itu karena ternyata kayaknya dia overdosis, terus kayak dibuang gitu sama temennya. Jadi bukan karena kecelakaan kan. Kalau misalnya kecelakaan kan kita pasti tahu dong, rame jalanan gitu kan. Ini nggak ada yang tahu gitu, sampai dia hampir mau setengah membusuk gitu. Dibuang aja gitu. Iya dibuang. Makanya nggak ada yang tahu kan. Jadi dia membusuk terus ngeliat Bunda lagi ngumpul sama teman-teman polisinya mungkin gitu kan. Nah terus dia ngikutin Bunda. Nah terus kalau misalkan di rumah itu yang di sumur itu mas, kan yang tadi saya bilang ada apa namanya? Kepala buntung itu kan. Nah, sumurnya di mananya nih? Sumurnya itu ada di dekat pavilion 3. Jadi ini kayak misalkan rumah nih jalan samping pavilion utama gitu kan. Nah, sumurnya itu sumur tanah. Gitu kan, sumur tanah. Kita masih bisa ngeliat sumurnya. Yang derek gitu ya? Iya, kayak yang kayak di film Dering, dan itu emang sumurnya dalam banget sih, Mas. Nah, kalau misalkan di daerah situ, di daerah sumur sama di daerah kebun pisang itu mas, nggak pernah bisa dipasangin lampu. Mati terus. Jadi sehari 2 hari nyala, tapi nanti abis itu mati, nggak nyala lagi. Ya kita pikir kan kayak apa mungkin listriknya ya, tapi apa mungkin bohlamnya gitu kan. Ya udah dibeliin bohlam lagi deh gitu kan. Sampai 5 kali dibeliin bohlam, semuanya kayak gitu. Kalau misalkan dia bilang listriknya yang rusak, nggak mungkin, karena sehari 2 harinya dia nyala. Iya.
Ya kan, kalau misalnya listrik rusak kan dari awal dia nggak nyala dong. Ya kan, ini nyala gitu. Jadi tuh di area kebun pisang sama di area samping itu selalu gelap. Gitu kan. Nah, itu saya kan waktu masih zaman sekolah itu kan subuh-subuh harus mandi kan, nyalain air tuh. Nah, nyalain airnya itu nggak bisa kita cuma cetekin doang. Ya kan, masih pompa air zaman dulu gitu, harus kayak dipancing dulu, ya kan, dipancing dulu. Dan itu kan situ gelap ya, cuma pakai senter doang. Itu setiap saya nyalain air di situ, padahal kita udah tinggal bertahun-tahun di situ. Itu walaupun Mas di situ pasti bakal bisa ngerasain tuh lama-lama kalau misalkan itu kayak ada yang merhatiin. Kayak ada yang ngawasin gitu. Dan dia nanti lama-lama kayak mendekat gitu. Itu tuh auranya tuh, itu kan kebuka ya Mas, bukan area tertutup ya kan, kebuka gitu. Tapi itu rasanya kalau ke situ tuh rasanya pengap, kayak di dalam ruangan, nggak enak deh pokoknya. Jadi tuh kalau misalnya dia lama-lama mendekat, itu udah dijamin deh Mas, bulu kuduknya udah pasti berdiri semua. Padahal nggak ngeliat sosok ini ya? Padahal nggak ngeliat sosoknya, tapi energinya itu emang nggak enak banget gitu kan. Tapi dia nggak pernah ganggu yang kayak gimana sih sebenarnya, cuma yang energinya itu. Tapi pernah saudara saya yang diganggu di situ. Jadi waktu itu malamnya sih nggak malam, maghrib kali ya, mungkin jam 6:30, jam 7. Dia cuci piring di situ Mas ceritanya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia harus cuci piring di situ. Yang jelas-jelas nggak ada lampunya gitu kan. Mungkin ya emang di situ kan ada tempat cucian piring, disediain air juga kan. Biar karena kan dulu kan kita nggak punya toren kan, jadi kan harus nimbun air gitu kan. Nah dia nyuci piring di sini, terus ada yang manggil gitu, tapi bukan manggil nama, cuman kayak gitu kan. Terus apa sih gitu kan? Dikirain itu tuh ya kita sepupu-sepupunya gitu kan, saudara-saudaranya gitu. Nah kayak apaan sih gitu kan? Lihat nggak gitu. Lihat apa sih, sambil tetap nyuci piring Mas. Lihat kepala saya nggak, katanya gitu. Waduh. Dia langsung kabur dong, si saudara saya ini. Semenjak itu dia nggak pernah berani lagi ke situ. Padahal kita pun yang lihat sosoknya itu kan cuman si Raka sama si Bunda doang kan. Nah kita nggak pernah tahu tuh kenapa sosok itu ada di situ. Apakah zaman dulunya dia di situ kah, atau zaman dulunya dibuang ke dalam sumur situ gitu. Kayak dia emang adanya di daerah situ gitu. Nggak pernah jalan-jalan ke tempat lain. Waktu itu saya pernah, kan karena kaca saya gede banget, jadi kalau hordengnya walaupun nggak ada lampu, tapi kan kalau kena bulan itu kan kelihatan ke belakang. Pernah suatu saat pas lagi gerimis-gerimis gitu, belum hujan masih kayak gerimis-gerimis gitu, saya lihat ada sosok cewek, kelihatan siluet badannya itu cewek gitu. Saya bilang, wah ini bukan penunggu sini nih gitu kan, pasti dari luar nih gitu kan. Dia tuh saya masih biarin ya kan, karena ya udahlah dia cuma diem doang gitu. Terus tiba-tiba dia kayak terisak gitu Mas. Kayak gitu kan. Terus aku giniin kan, kayak siapa? Aku bilang gitu kan. Gitu-gitu lagi. Siapa sih? Jangan di sini, kalau mau nangis tempat lain aja. Aku bilang kayak gitu kan. Makin intens tuh nangisnya gitu kan. Terus aku bilang gini, pergi nanti dimarahin Pade, buntung loh, aku bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, Pade itulah tolongin, masa ada orang luar kesini, Pade biarin, aku bilang gitu. Nah, masa rumahnya didatengin orang luar, Pade biarin. Terus pergi. Beneran pergi? Beneran pergi. Jadi ya itu sih ada keuntungannya juga kan mereka. Banyak sih. Terus waktu itu pernah juga saudara saya sama si Raka ini waktu mereka masih kecil kan. Pas mereka masih kecil, mereka ketawa-tawa tuh yang di kamar saya itu kan. Karena mereka katanya ngelihat orang main ayunan. Ternyata si Pade Buntung ini lagi main ayunan gitu, pakai perbannya, ya kan, main ayunan tapi palanya diem. Ditanya dong sama tante saya, kenapa sih maghrib ketawa, katanya gitu kan. Itu dia main ayunan, lucu banget, masa badannya gerak tapi palanya diem. Jadi palanya diem, badannya gerak. Coba itu. Menurut dia lucu nih. Menurut dia lucu gitu kan, karena kan masih pada kecil-kecil gitu belum kan. Ngerti gitu ya. Belum ngerti, akhirnya dibawa kabur sama tante saya. Nah, si Dira ini kan diikutin yang sama sosok itu kan, sama sosok cewek itu yang kita nggak kenal itu kan. Pernah sewaktu-waktu itu, kita kan mau makan nih, kita bertiga doang, aku, Bunda, sama Dira nih. Nah, pintu depan kita ini lagi rusak Mas, jadi nggak bisa dikunci pakai kunci, harus pakai slot dari dalam, ya kan. Akhirnya
Kita berdua, aku sama Bunda udah keluar duluan nih. Nah si Dira ini yang ngunci pintu dari dalam gitu kan. Nah karena rumah kita gede kan harus muter kan. Iya. Nah pas kita di depan, kok si Dira lama banget Bun gitu. Iya nih lama banget gitu kan, kita nungguin. Nah kita nungguin itu kan ngelihat ke kaca sama ke arah pintu kan. Nah di kaca itu ada yang ngintip gini Mas. Tapi ngintip dan itu perawakannya Dira banget. Oke. Ngintip gini kan. Terus kita teriakin dong karena kita ngerasa udah kesel nunggu gitu kan. Ngapain sih dia malah ngintip-ngintip? Nah pas udah kita teriakin kan dia langsung begini nih. Itu hording beneran gerak dan dia begini. Dan pas dia begini itu pas-pasan sama Dira udah samping-sampingan sama pintu. Jadi kayak nggak mungkin kan Mas? Iya. Ya kan? Ada orang di dalam tapi si Dira di samping. Padahal itu di rumah cuma kita bertiga doang. Aduh, iya. Dan cuman itu Dira doang di situ. Terus aku sama Bunda, kita sama-sama lihat, aku sama Bunda lihat-lihatan. Bun, kalau Dira di situ, berarti di dalam siapa? Belum gitu. Oh ya benar-benar. Nah itu lumayan lama juga sih si Dira diikutin sampai kita pindah. Lama banget berarti. Iya. Tapi bukan si Minot itu bukan? Bukan. Oh, beda lagi. Beda lagi. Nah yang sosok cewek ini kita nggak pernah tahu karena emang si Raka pun nggak pernah lihat kan. Karena dicari pun sama Raka di seluruh rumah nggak ada. Jadi dia tuh kayak datang pergi doang. Itu yang mijitin palanya bukan? Iya, yang mijitin palanya kayaknya. Kukunya panjang-panjang. Yang kukunya panjang-panjang. Jadi nggak ngerti kenapa dia suka aja gitu deket sama si Dira ini. Dan Dira pun nggak pernah lihat mukanya kayak gimana. Pernah juga saya pas itu masih SMA Mas. Itu saya lagi senang-senangnya warna merah kan. Itu semua dekorasi kamar tuh merah dari spray semua segala macam sampai lampu-lampu tidur pun saya ganti jadi bohlamnya warna merah. Buset deh. Kayak lampion gitu. Lampion yang kayak di kelenteng itu kan katanya sebenarnya nggak boleh ya Mas kalau misalkan lampu itu warna merah karena katanya itu mengundang. Gitu kan. Cuma saya mikir santai lah gitu kan. Saya mikirnya ada si Raka, kalau digangguin pun ada Raka gitu yang backup gitu kan. Jadi saya santai aja. Nah pas itu malam-malam itu pas saya masuk kamar nih, saya udah ngerasa tuh kalau misalkan auranya udah beda nih kamar gitu kan, kayak nggak biasa gitu kan. Cuman saya berani-beraniin tuh gitu kan, saya berani-beraniin dan nih saya tidur selimutan dong. Nah pas itu saya belum tidur Mas, saya yakin bener saya masih sadar gitu. Terus saya ngerasa ada di betis saya tuh kayak ada yang rekin gitu pakai kuku gitu. Di betis? Kayak tajam-tajam gitu loh. Terus udah gitu saya gini, apa ya, takutnya kayak mungkin selimutnya kotor, ada duri-duri atau apa, masih saya gini-giniin. Terus gini lagi, masih saya gini-gini. Udah tuh, saya udah mulai tidur kan, tapi masih kayak tidur-tidur ayam gitu, belum ini. Nah, tiba-tiba itu saya kayak ditabrak gitu dari belakang, kayak gitu kan, kayak saya aja sampai ke depan gitu badan saya, karena bener-bener kayak ditabrak. Saya langsung, itu saya udah dari situ tangan kaki itu saya udah nggak bisa kontrol lagi. Waduh. Udah bener-bener nggak bisa kontrol, cuma otak saya doang nih yang bisa kontrol gitu kan, masih bisa mikir istilahnya gitu. Dan itu bukan sleep paralysis yang kayak orang bilang rep-repan, karena saya belum tidur. Ya kan, masih merem-merem gitu doang. Kayak ini tangan kaki udah kayak gerak-gerak gitu, tapi otak saya masih jalan nih. Aduh, gue doa apa ya? Gue doa apa nih? Udah ngeblank kan, nggak tahu mau doa apa. Akhirnya pokoknya gue harus bisa teriak dulu nih, manggil orang rumah gitu kan, harus bisa teriak dulu gitu kan. Akhirnya saya astagfirullahaladzim gitu kan, nggak bisa juga. Terus akhirnya kayak Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar pertama nggak bisa, Allahu Akbar kedua nggak bisa, akhirnya Allahu Akbar ketiga tuh baru saya kayak Allahu Akbar gitu kan. Tapi itu pun suaranya kayak masih nggak keluar gitu, masih nyangkut kan. Nah pas udah bisa agak keluar Allahu Akbar gitu, itu berbarengan sama suara hihihi gitu. Itu suaranya, itu suaranya tuh nggak kayak yang kita dengar di TV Mas, nggak kayak yang di film-film. Itu suaranya kayak beda banget, langsung kayak ke hati gitu, langsung kayak itu kejadian udah berpuluh tahun yang lalu gitu kan, udah belasan tahun yang lalu. Tapi kalau itu diingat masih sekarang tuh kayak merinding banget, kayak suaranya tuh masih nggak bisa bayangin, melengking kayak gitu. Tapi itu langsung nyes gitu loh. Aku langsung tuh sama merinding. Berarti bukan orang ini nih gitu kan.
Dan itu sakit banget pas ditabrak gitu kan. Akhirnya aku pas udah bisa Allah Akbar gitu kan, aku langsung teriak tuh, bunda papa gitu kan. Akhirnya mereka pada masuk, kenapa kak gitu kan. Pas Raka mau masuk, jadi kan pintu kamar aku itu jadi pavilion kita gitu kan ada 3 ruangan gitu kan mas. Ruang tamu, ruang tengah, kamar aku. Nah pas masuk itu bisa ngelihat ke pintu yang ruang tengah. Dan emang itu udah lama kosong kan pavilion itu. Yang diisi cuma yang kamar aku doang itu kan. Nah pas Raka masuk, dia kaget dong, langsung terpaku di depan pintu situ. Dan dia agak takut-takut gitu kan. Yang si Raka lihat ini itu cewek setinggi pintu. Rambutnya tuh panjang banget sampai lantai gitu kan. Matanya merah darah dan itu kayak marah gitu kan. Nah si Raka agak takut. Raka udah biasa ngeliat kayak gitu aja, dia masih takut gitu kan. Berarti kan serem banget ya mas. Terus ditanya lah sama Raka, kenapa kamu kesini gitu kan. Kenapa gangguin kakak saya. Terus katanya dia bilang tuh, ya saya kesel katanya dia gitu. Saya tahu nih kakak kamu. Sebenarnya kakak kamu tuh tahu ada kehadiran saya di sini, tapi kenapa dicuekin gitu? Kayak kenapa kakak kamu nggak peduli gitu? Kenapa dia nggak takut gitu? Saya mau dia takut gitu kan? Jadi semakin dia menggoda saya, kenapa saya diemin gitu? Akhirnya dia coba buat masukin gitu kan, tapi ternyata nggak masuk gitu mas, karena kalau dilihat tuh kayak tulang rusuk saya itu rapet. Iganya rapet. Kan katanya kalau misalkan yang iga rapet tuh nggak bisa. Kecuali kalau misalkan iganya ada celah, baru itu yang sering-sering kesurupan itu yang iganya. Iga jarang gitu. Iga jarang gitu. Nah jadi dia baru masuk setengah. Makanya kenapa saya bisa kontrol pikiran tapi nggak bisa kontrol badan gitu. Karena dia nggak bisa masuk gitu kan. Itu dari situ saya sakit mas. Demam sampai 3 hari, 4 hari. Buset. Karena emang kan kita kalau bersinggungan sama kayak gitu kan capek ya. Energinya terkuras. Bener nggak? Sebenarnya nggak cuma energi kita doang, energi dia pun. Berarti dia pun energinya besar gitu, sampai bisa masuk gitu bersinggungan sama kita gitu kan. Nah udah tuh dari situ si Bunda ngomong, ini tadi gimana deh ada yang masuk gini. Kok dibiarin gitu ya, mungkin luput dari pengawasan atau gimana. Itu sekali-sekalinya tuh saya ngalamin kejadian kayak gitu seumur umur. Hampir kesurupan berarti itu. Hampir belum. Takutnya ntar kalau kesurupan kayak Bunda lagi nanti saya bisa lihat. Iya, aduh gak mau deh. Baru kita cuma bisa kayak ngerasain aja itu kayak udah takut, udah nggak nyaman gitu kan. Kalau yang sensitif kayak gitu kayak nggak enak deh mas soalnya. Karena kan kita bisa tahu nih kayak di sini ada deh, walaupun kita nggak tahu dia dari sebelah mana, tapi energinya tuh udah kebaca sama kita. Dan sebenarnya yang kayak gitu juga tahu mana nih yang bisa ngerasain kehadiran kita atau enggak gitu. Dia tahu gitu mana yang takut, mana yang enggak gitu. Makanya kenapa kita harus berani-beraniin tuh sebenarnya supaya energi kita lebih kuat gitu. Kalau kita takut justru malah mereka makin ngedeketin ya kan, karena energi kita makin kecil kan. Energi dia ngerasa gede kan gitu. Makanya papa saya bilang nggak boleh takut sama hal-hal yang kayak gitu kan, harus berani. Pernah juga waktu keluarga masih ngumpul gitu kan banyak ART juga kan, satu keluarga punya satu ART gitu ya. Nah ada satu mbak dari tante saya ini, ART-nya ini, dia kayak beberapa hari emang suka bengong gitu kan. Terus dia bilang, Bu aku mau pulang gitu ke kampung maksudnya gitu kan. Oh ya udah nunggu ya sampai minggu depan nanti diantarin sampai rumah gitu kan. Ya udah katanya gitu. Iya udah. Nah pas malamnya itu saya lagi di kamar ART saya kan, lagi kayak bercanda gitu kan. Nah tapi saya nggak bercanda nih sama si mbak yang ini gitu. Saya bercanda sama si mbak B misalkan gitu kan. Gue bercanda. Terus tiba-tiba si mbak A ini ketawa aja sendiri gitu. Gitu, terus tiba-tiba nangis gitu. Kenapa dikirain dia bercanda gitu kan? Enggak, lama-lama dia kayak ketawa-tawa gitu. Ternyata kesurupan mas. Waduh, iya. Kesurupan kan. Itu kesurupannya sampai pagi tuh nggak bisa dikeluarin. Buset, lama banget. Lama. Bahkan sampai kita capek dong, orang satu keluarga jadi nggak bisa tidur kan. Gara-gara ini. Si Raka pun nggak kayak udah dikeluarin masuk lagi gitu kan. Udah tuh akhirnya pagi keluar aman nih, maghribnya kan kita lagi sholat maghrib bareng nih, cewek-cewek nih, mbak aku sama aku doang nih. Nah terus lagi sholat
Di tengah-tengah sholat tuh dia ketawa lagi mas. Bubar dong, sholat kita batal semuanya. Iya. Ketawa-tawa lagi. Terus akhirnya ditanya dong, kamu kenapa sih beberapa hari ini kayak ngerasukin si Mbak ini mulu? Kasian loh dia sampai capek. Sampai besoknya tuh dia nggak bisa kerja kan karena udah kecapean gitu kan. Katanya iya kasihan Mbak ini mau pulang, katanya dia gitu. Aku mau bawa dia pulang juga, katanya dia gitu kan. Loh, ya emang kamu siapanya gitu? Dia mau pulang kan kita yang nganterin, bilang gitu kan. Kamu nggak usah ngajak-ngajak orang, bilang gitu kan. Nah terus akhirnya kalau dilihat sama si Raka ini, si yang ngerasukinnya ini itu lagi hamil. Oh. Gitu kan. Itu kita bacain doa apapun mas, dia ngikutin. Lebih tahu dia. Dia lebih tahu. Dia malah nantangin kayak, ayo mau baca doa apa lagi gitu. Jadi kita di situ udah kayak lagi cerdas cermat ayat gitu kan. Kita bingung dong kok, karena kita baru sekali ini nih ketemu yang kayak gini gitu kan. Kok dia bisa gitu kan? Semua yang kita bacain dia kayak nggak kepanasan atau dia nggak itu, kok bisa gitu kan? Dan ternyata maaf pas itu dikorek katanya dia ini kayak lulusan pondok tuh, gitu kan. Nah, dan nih kan susah tuh ya kan mas dikeluarinnya. Sama si Raka pun dia keluar, masuk lagi keluar masuk. Itu si Raka pas lagi ngeluarin si setannya itu mas, itu muterin sampai kayak kejar-kejaran gitu. Oh, kayak mau nangkep gitu. Iya, kayak kejar-kejaran karena si setannya itu juga lari gitu. Nanti lari masuk lagi. Ntar dikeluarin, lari lagi, masuk lagi. Terus pada akhirnya si Bunda udah kesel kan. Bunda ngomong gini, Pade gimana sih ini? Rumahnya diinjek-injek orang loh, kayak gitu kan. Masa Pade mau sih rumahnya diinjek-injek orang gitu kan? Sama orang luar loh, rumahnya nggak dijagain. Akhirnya Bunda yang dimasukin Pade Didi. Waduh. Si Bunda tiba-tiba ketawa gitu, dan itu suaranya bukan suara Bunda banget. Gitu kan. Mungkin kalau orang yang nggak pernah, mungkin kalau yang kita lihat kayak sekarang orang-orang kesurupan gitu kan kayak bohongan ya. Tapi pas pada saat itu mas, kalau misalkan mas lagi ada di tempat itu kayak mimik muka dan suara beda, itu bisa langsung berbeda. Bunda kan cewek ya, itu tiba-tiba suaranya bisa langsung jadi berat. Berat-berat cowok gitu. Dan si RT-nya ini juga kayak ketawanya bukan kayak ketawanya dia. Karena suaranya itu kayak kita nggak bisa samain gitu, kayak nggak pernah aku denger di TV pun kayak kalau kata orang serem gitu ya suaranya, nggak, ini kayak lebih serem aja gitu. Akhirnya masuk ke Bunda, jadi kita nih 2 orang nih kesurupan di dalam satu rumah nih saat bersamaan. Akhirnya si Pade Didi tuh ngomong gini kan, kamu mau keluar nggak, kata dia gitu kan. Kamu udah saya peringatin ya berkali-kali gitu kan, kamu mau keluar nggak, kata dia gitu kan. Kalau kamu nggak mau keluar, saya hancurin bayi yang ada di dalam kandungan kamu gitu. Jadi ternyata pas di dalam itu kan masih ada janin ya kan mas. Jadi dipegang tuh sama Bunda kan perutnya si RT aku itu, dipegang. Nah di situ tuh dia baru kesakitan mas. Padahal selama ini kita cipratin air gitu kan, kita kasih garam, kita kasih bawang putih gitu kan, kita bacain ayat-ayat, dia kayak ketawa-tawa aja gitu, kayak nggak saya pas dipegang perutnya baru dia kayak kesakitan gitu kan. Akhirnya diremek kan sama Bunda gitu kan, diginiin gitu kan, akhirnya hancur tuh, baru tuh keluar tuh setannya. Jadi ternyata kalau kata si Raka itu dia bisa sekuat itu karena ada janin di dalamnya itu. Jadi pas ternyata yang si setannya ini satu kampung emang mas sama ART aku. Tapi ART aku juga nggak kenal gitu kan, cuma satu kampung. Nah dia kan anak pondok tapi dia kayak hamil duluan gitu. Ya kan. Nah keluarganya nggak ada yang tahu. Nah dia itu mati bunuh diri itu kan. Akhirnya kan karena keluarganya nggak ada yang tahu, dikuburin gitu aja dong mas. Padahal sebenarnya kan kalau misalkan kita dalam keadaan hamil kan harusnya janinnya dikeluarin dulu kan, dikuburin secara terpisah biar bersih lah istilah jasadnya. Karena nggak ada yang tahu ya udah dikuburin bareng sama janinnya. Nah itu yang bikin dia kuat gitu kan. Gitu. Berarti di kampungnya si ART. Akhirnya pas sudah sadar, besoknya ditanyain, kamu kenal nggak sama ini? Enggak bu, saya nggak kenal, nggak pernah tahu. Akhirnya besok paginya baru kita antarin langsung pulang kampung. Jadi tuh mungkin karena dia udah saking rindunya gitu kan sama kampung gitu kan, sampai
dalam keadaan sholat pun dia nggak fokus gitu, kosong pikirannya, makanya dia bisa dimasukin. Nah, udah tuh Mas, jadi kan udah banyak cerita lah pokoknya istilahnya kita di situ kan. Ini kalau diceritain mah sampai subuh nih kita. Panjang, banyak 2 hari 2 malam ini kita. Jadi ya udah tuh akhirnya 2014-an lah saya pindah gitu kan. Rumahnya di take over lah ke orang. Udah dijual berarti sekarang? Udah dijual. Berarti masih ada tapi ya? Masih ada, tapi bentuknya udah berubah. Mungkin si Pak De Buntung tadi pakai buntung, si yang kepala nggak ada kepala sama Pak De Didi ya masih ada mungkin. Masih ada mungkin. Tapi kita udah wanti-wanti sama yang si punya baru sih. Udah dikasih tahu? Udah dikasih tahu. Pada saat pas pembangunan sebenarnya kita juga udah kasih tahu. Sumur jangan ditutup. Ditutup lah sama dia, Mas. Bener ada kejadian. Apa tuh kejadian? Kejadiannya itu katanya listrik sering mati. Jadi lagi ngebor nih tiba-tiba mati. Iya. Tapi dicek nggak mati lampu. Terus barang-barang tuh suka kayak pindah-pindah. Itu saat pembangunan itu? Saat pembangunan. Duh, gila sih. Berarti ganggu ya dia juga ya? Iya, dia juga. Tapi semenjak Mbak pindah nih, pernah nggak sih dimimpiin sama sosok-sosok di rumah yang lama? Enggak sih. Dari keluarga, dari si Raka nih? Atau Dira, atau Bunda, nggak ada juga? Enggak sih, cuman yang si cewek yang suka ngikutin Dira itu kan sempat ngikut juga. Masih ngikut? Masih ngikut. Lama juga berarti dia ngikut ya? Beberapa kali lah gitu. Ya, dan sampai sekarang tuh nggak tahu itu siapa? Nggak tahu. Sosoknya gimana, cuman tahu tangannya doang panjang. Cuma tahu tangannya doang, katanya kukunya tuh kayak emang panjang-panjang banget gitu. Berarti nggak tahu dia dari mana, namanya siapa. Tiba-tiba aja gitu. Dan nggak tahu juga kenapa dia suka sama si Dira, ngikutin Dira. Berarti ini dari keluarga Mbak nih ya, kan yang bisa ngelihat nih si Bunda sama Raka. Tapi yang lainnya sensitif. Sensitif juga. Kayak Mbak nih sensitif. Ya, si Dira apalagi kan kalau yang anak sering diikutin biasa sensitif. Berarti dia diikutin sama si siapa Moni apa? Minot, Moni lagi Minot. Tapi dia bisa ngeliat si Minot kan, si Dira ini? Bisa. Tapi kan itu pas pada saat dia masih kecil, Mas. Udah gede udah. Berarti tutup pas ya? Dia pada saat SD yang SMP itu, yang dia mulai diikutin sama cewek yang tangannya panjang-panjang itu, dia nggak pernah lihat mukanya seperti apa gitu. Iya. Berarti itu ya kejadian waktu masih dia, ibaratnya masih polos-polosnya lah ya. Jadi bisa ngelihat begitu. Bisa. Si Minot ya, Minot ya tadi ya. Tapi untuk kesehariannya sih nggak seperti Raka ya. Kalau Raka kan emang dia kesehariannya emang ya udah kayak berbaur seperti biasa. Kalau dia udah bener-bener bisa berarti nih si Raka nih ya. Kalau si Raka. Bahkan tadi masih kecil aja dia bisa nangkep tuyul. Iya, hebat disirakan dia. Sebenarnya dulu dia sering dipanggil-panggil buat pengusiran gitu loh, ritual-ritual pengusiran. Umur berapa? Masih SD, SMP. Dipanggil itu? Dipanggil. Jadi itu uang sampingannya si Raka itu dari dimanggil-manggil gitu. Cuman kadang si Raka kan karena masih kecil gitu kan. Jadi kayak abis kayak gitu dia pasti capek, sakit pasti. Gitu kan. Itu kan nguras energi kayak gitu. Nguras energi banget gitu kan. Ibaratnya nangkap setan itu nguras energi, apalagi masih kecil. Iya. Wah, masih kecil udah kerja nih berarti. Makanya. Berarti itu tahun 90-an tadi ya? Kalau waktu masih kecil ini kan maksudnya kejadian-kejadian kayak dia nangkap tuyul itu tahun 90-an ya? Tahun 98 lah ya. 98-an lah ya. Pokoknya masih tahun 2000-an sih, 2000-an gitu ya. Itu kan ibaratnya masih gimana ya, suasananya itu beda sama sekarang ya. Benar. Karena dulu itu kayaknya suasananya itu mencekam apa gimana gitu. Pokoknya beda. Dulu gitu. Depok nggak seperti Depok sekarang. Depok sekarang meleng dikit macet. Iya. Kalau dulu kita masih bisa main sepeda tengah jalan, Mas. Iya, masih sepi banget ya. Masih sepi. Jakarta, apalagi zaman-zaman tahun 90-an itu kan itu kompleknya kayak tertutup gitu, Mas. Bukan untuk jalan raya gitu, lalu lalang buat bukan jalan alternatif. Nggak umum gitu. Nggak umum. Karena ditutup kan di gerbang. Jadi kayak cuman ya orang-orang situ aja gitu. Kalau sekarang kan dijadiin jalan alternatif tuh, yang buat menuju ke arah jantung. Makin ramai berarti sekarang. Iya, jadi sekarang ramai. Berarti Jakarta tahun segitu juga masih sepi, apalagi Depok. Iya, Aduh, berarti sekitar tahun 2000-an suasananya masih begitu. Belum ada HP lah ya. Iya benar. Nggak ada yang bisa ngerekam begini. Ngerekam seru kali. Seru kali ya, bisa viral langsung. Langsung viral itu kita. Makanya mungkin ya kalau menurut saya pribadi, setan-setan sekarang jarang nongol ya kadang-kadang dikit-dikit rekam. Kalau dulu kan nggak bisa direkam nih, jadi cuman ibaratnya dapat untuk cerita aja lah. Kacau sih kalau begitu sih. Tapi dari ketiga sosok ini nih yang sering yang netep di rumah itu nggak tahu sejarahnya, bekas apa atau kenapa? Nggak pernah tahu sih. Kalau paling si
Pade Buntung ini cuma ditanya kan, dia kenapa gitu kan, kok bisa kebakar? Buntung kakinya juga dia nggak jawab gitu. Oh, diem aja. Maksudnya kayak ya udah. Sama kayak si Pade Didi juga nih. Iya, kalau Pak ya mungkin mereka bertiga ini emang udah dari dulunya di situ kali ya Mas. Maksudnya dari zaman itu masih hutan-hutan kali ya kan. Makanya si nenek saya bilang itu udahlah biarin mereka di sini, yang penting nggak ganggu kita gimana gitu kan. Toh sebelum kita ada mereka udah ada di sini gitu kan. Yang penting sih nggak nyelakain, nggak ngeganggu sampai se ekstrim kayak bikin apa namanya ya sakit atau gimana. Bahkan tadi diceritain sempat dia ngebantu. Kalau misalnya ada ibaratnya setan-setan nyasar ke situ, sihir-sihir juga, itu bisa ditangkal sama dia. Tapi pernah kena sihir kayak santet-santet itu di rumah? Nggak pernah sampai dapet sih, maksudnya nggak sampai kena ke kita sih. Tapi pernah ada yang ngirim? Tapi cuman kayak bola-bola api gitu. Lewat doang apa emang tujuannya ke rumah Mbak? Sebenarnya ke rumah kita. Cuman kan karena si Rakanya kayak udah tahu gitu kalau ini sihirnya mau ke situ gitu. Dan emang 3 penunggu itu bantu juga dia? Iyalah, udah otomatis karena kan ini rumah ini sama aja kayak teritorial mereka gitu kan. Iya benar-benar. Kalau masukin nama yang lain pasti dia marah. Pasti marah. Benar-benar sih, kayak gitu sih. Jadi kacau sih ini. Kurang lebih berapa tadi? 24 tahun ya? Iya. 24 tahun dan sebenarnya banyak nih ceritanya ya. Banyak banget. Sampai terbiasa kayak bagian dari hidup. Iya, ibaratnya udah berbaur banget nih sama penunggu-penunggu situ. Dan sebenarnya ada juga lah cerita-cerita dari tadi kan 3 keluarga di situ ya. Dari keluarga itu kakak sama adik dari orang tua. Iya. Dari tante sama bude kan di situ sebenarnya pasti ada lah ya cerita-cerita dari dia. Cuman kan Mbak mungkin nggak tahu ceritanya nih, nggak diceritain juga Mbak. Nggak diceritain juga. Mungkin kalau diulik lebih dalam lagi dapat kali cerita-ceritanya banyak. Dan bahkan nggak cuman keluarga kita doang, kadang tetangga juga. Ada juga nih. Iya. Tetangga kadang juga suka cerita. Oh, cerita tentang di rumah ini. Iya. Karena mereka juga dilihatin, jadi kan rumah kita itu kan belakang-belakangan sama rumah lain kan. Jadi kalau misalkan dari rumah yang belakang kita ini, tembok kita kan tinggi, jadi dia bisa ngelihat bagian belakang rumah kita dan kebun pisang kita itu. Gitu kan. Iya. Nah, kadang tetangga kita itu juga suka dilihatin tuh sama si Pade Buntung itu. Di kebun pisang? Iya. Berarti lihat dari atas, oke ada ini baru. Tetangga saya itu kan awalnya dapurnya kayak di luar kan. Nah, jadi kan dia bisa lihat tembok saya kan. Gitu kan. Nah, suatu saat dia masak tuh malam-malam ceritanya. Malam-malam. Terus di tembok saya itu ada yang ngayun-ngayunin kaki. Sebelah doang. Itu bener-bener cuma kaki doang, mulai dari dengkul sampai ke bawah. Nggak ada badannya. Dan itu kakinya kayak gini. Bersantai, iya. Oh iya, dia langsung masuk ke dalam. Besokannya cerita dong sama keluarga kita. Itu loh aku ngeliat di tembokmu kaki ngayun-ngayun gitu kan. Akhirnya dari situ dipindahin lah dapurnya ke dalam. Langsung pindah dapur dia. Langsung pindah dapur. Gila sih. Cuman tadi itu yang saya salut ya, penunggunya baik di situ ya. Iya. Walaupun serem bentukannya, ibaratnya dia mau menjaga kita. Tapi dia menjaga, berarti nggak ganggu. Dan tadi juga ada yang kepala buntung ini, tapi Mbak tuh nggak pernah ngeliat sama sekali tuh yang kepala buntung. Kalau yang kepala buntung itu enggak Mas, tapi energinya itu bisa banget dirasain. Ibaratnya energinya besar banget. Dan dia sampai mungkin kayak bisa kita agak ngap gitu, kayak kurang udara gitu ya. Kurang udara. Ibaratnya dia nongolin orang-orang luar aja nih, kayak saudara Mbak yang lagi nyuci tadi. Langsung diganggu sama dia. Itu kayak mungkin dia lagi udah bener-bener gabut banget kali ya. Mungkin. Dan mungkin mau ngasih tahu nih, ada gue di sini nih. Iya, ada gue. Kepala saya mana? Ngapain di sini gitu kan? Aduh. Dan seru juga sih sebenarnya kalau misalnya satu rumah itu ada ibaratnya sosok yang bisa dibilang serem tapi baik gitu ya. Ibaratnya kayak tadi Pade Didi ngebantu kita kan. Subuh walaupun dia tampangnya serem, ibaratnya caling-caling ya. Tapi dia baik gitu. Itu berarti don't judge book by cover. Iya benar. Jelek-jelek tetap berakhlak ya. Jelek-jelek tetap berakhlak ya. Sholat nomor 1. Jangan tinggalkan sholat. Aduh. Dan tadi juga ya sebenarnya masih banyak cerita ya Mbak ya. Ibaratnya ada cerita-cerita yang Mbak lupa. Ada yang masih ingat tadi yang jelas dan masih ada yang Mbak ingat, cuman ini durasi udah panjang nih. Kalau bisa dijelasin ini bisa sejam lebih lah. Bahkan bisa sampai 2 jam nih Mbak ya. 2 hari malah. Karena emang 24 tahun ya tadi nempatin di situ dari kecil, kecil sampai 2014 kurang lebih, dan itu baru pindah. Dan tadi juga
ada beberapa cerita dari orang tua, dari saudara-saudara yang nggak diceritain juga. Oh ya tadi salah satu nih, saya lupa nanya nih, ibunya kan pernah kesurupan. Itu kapan itu? Nah, kurang tahu sih kesurupannya kapan, tapi ibu saya tuh ceritanya gini, katanya dia main ke rumah temannya kan. Ini sebelum nikah atau gimana? Udah punya anak-anak nih. Justru anak. Jadi ibu saya ini, Bunda ini punya six sense setelah udah berkeluarga. Oh, setelah kesurupan ini? Setelah kesurupan. Pas sudah berkeluarga ini? Udah berkeluarga tapi gitu. Katanya dia main ke rumah temennya, terus dia ini loh kayak apa namanya tiduran gitu di depan pintu. Gitu kan, sambil ngisi TTS zaman dulu TTS gitu kan. Nah terus si anaknya teman Bunda saya ini katanya nangis-nangis gitu kan. Katanya itulah maghrib jangan dibawa keluar katanya gitu kan. Bayi nggak boleh dibawa keluar maghrib gitu kan. Jadi dibawa masuk. Nah pas si bayi itu dimasukin, si Bunda katanya kayak ada yang nginjek gitu loh Mas. Di pintu itu? Ada yang nginjek punggungnya gitu kan, sampai si Bunda keberatan gitu kan. Akhirnya kesurupan kan, itu katanya sampai 10 orang cowok megangin tuh nggak ada yang kuat. Buset ya. Cuman cewek biasa, ibu-ibu ya kan, masa dipegangin 10 cowok? Nggak kuat itu. Nggak ada yang kuat. Ini semenjak itu? Nah semenjak itu si Bunda jadi bisa ngeliat tuh awal-awalnya. Aku inget banget si Bunda tuh setiap itu aku udah agak ngerti gitu ya Mas. Jadi itu Bunda tuh setiap maghrib tuh udah kayak orang ketakutan Mas. Oh iya, karena nggak dari kecil kayak si Raka ya, ibaratnya shock kayak, gitu ya. Udah kayak orang ketakutan, jendela ditutupin ya kan, terus pintu dikencing-kencing, terus si Bunda udah ngeringkuk pakai selimut gitu. Aku kalau ngeliat si Bunda aja aku merinding sendiri gitu. Kasian juga sih sebenarnya. Berarti biasa ngeliat manusia normal gini, bisa ngeliat kayak gitu kan serem. Bisa ngeliat kayak gitu serem. Jadi kemana ngeliat ada kayak gitu. Iya, sini lihat ada. Iya, apalagi nggak terbiasa kan. Iya, kita yang baru cuman kayak ngerasain aja udah merinding kan. Apalagi bisa ngeliat langsung. Apalagi ngeliat bentuknya gitu kan. Kacau sih kalau gitu. Tapi semenjak itu ya. Tadi itu pas kejadian kesurupan bayi masih kecil ini? Iya, masih kecil. Masih belum sekolah ya? Iya, kayak masih belum sekolah. Tapi pas Bunda udah mulai bisa ngeliat gitu, aku udah mulai ngerti gitu kalau si Bunda ketakutan. Udah ngerti lah, ibaratnya udah umur 45-6 tahun lah. Iya, udah SD lah kayaknya ya. Macam-macam sama 24 tahun ditinggal di rumah itu. Di Kelapa 2 tadi ya. Nah, untung rumahnya sekarang udah nggak ada. Mungkin kalau masih tinggal situ lebih seru kali ya sekarang. Mungkin. Tapi pas pindah rumah nih masih ada cerita-cerita nih. Si Raka sering lihat ini, Bunda sering lihat ini. Oh iya. Masih ada. Masih. Serem-serem nggak di rumah sekarang nih? Kalau yang di rumah sekarang sih nggak terlalu sih, karena kan kita udah nggak kebanyakan nggak di rumah kan. Paling kalau yang di rumah baru, pas baru-baru pindah itu kan yang ada di rumah situ kan cuman aku sama papa doang kan. Si Dira udah kayak ngekos sama si Raka udah ngekos di luar gitu kan pada saat itu. Jadi cuman aku doang yang ngerasain. Dan dari Bunda juga mungkin nggak ngasih tahu. Masih tahu. Ada sini. Masih tahu. Ada lagi kalau ceritanya lebih panjang lagi nih berarti emang seorang yang punya six sense gitu ceritanya nggak bakal mati sih, karena di sini ngeliat ini, di sini ngeliat itu. Mungkin kalau Bundanya kesini bisa ngeliat satu di studio nih buat cerita horor pasti datang. Kira kalau misalkan dipanggil gitu, suruh nongolin ya bisa aja suruh nongol. Bisa aja sih kan? sebenarnya sih. Aduh, dan mungkin beberapa orang ada yang kurang percaya yang six sense. Tapi ini kita nggak maksa untuk percaya ya. Benar-benar. Ibaratnya ini kejadian yang Mbak Naya alamin ya seperti itu. Bener, pasti kalau misalkan orang denger gitu kan pasti ngira kayak apaan sih lo ngibul doang gitu kan, hayalan doang. Enggak, lo harus rasain sendiri. Lo coba aja lo nginep di situ 2 hari gitu kan, biar lo rasain sendiri. Ya, karena kalau misalnya orang baru itu pasti ditampakin. Pasti, ya berarti kenalan. Biasanya kenalan, ngasih tahu kalau ini lo gue penguasa di rumah sini itu ada gue gitu. Si trio macan ya. Trio macan ya. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Naya nih. Jadi 24 tahun ya Mbak, tinggal di salah satu rumah di daerah Kelapa 2. Dan tadi juga sempat ada yang kontrak tuh ya. Kalau misalnya diulik lagi itu bisa juga tuh. Prajurit-prajurit itu masalahnya masalahnya kenapa dia nggak cerita-cerita mungkin atau cerita ke Bunda, cuman kan Bunda ngapain juga cerita ke anak-anak. Buat apa juga kan, anak udah pada tahu kan. Tadi polisi. Kayak prajurit baru gitu. Iya, polisi. Dari polisi apa? Abri. Brimob kan? Brimob. Mungkin langsung pada ngeh nih netizen nih. Soalnya netizen jago-jago nih. Ntar diulik lagi rumahnya ya kan.
Dan tadi juga sempat saya jelasin lagi kalau masih banyak cerita di sana dan ada yang nggak diceritain karena durasinya kurang kepanjangan tadi ya. Dan mungkin ada yang kejadian-kejadian yang Mbak Naya lupa dan ada juga yang nggak diceritain. Dan dari keluarga-keluarga juga pasti ada cerita dan nggak diceritain juga karena juga panjang banget sih, 24 tahun lah ya. Dan sekali lagi kita nggak maksa kalian untuk percaya Mbak ya. Betul. Ibaratnya ini kan suatu hal yang nggak bisa dibuktikan. Kalau orang punya sixth sense ini, kalau saya sih sendiri percaya kalau sixth sense karena saya kenal ada orang punya kayak gitu kan. Dan kalau dia ngomong tuh ibaratnya sesuai dengan fakta apa yang saya alami, saya tahu itu. Jadi untuk sobat tengah malam yang nggak pernah ibaratnya nggak punya pengalaman. Iya, kalau dia belum ngerasain sendiri emang nggak bakal susah percaya. Jadi kita nggak bisa maksa untuk percaya, Mbak. Maksa percaya, tapi semoga mengalami biar percaya. Gitu. Semoga ngalamin sendiri yang bagi sobat tengah malam yang kurang percaya sama orang-orang yang sixth sense gitu ya. Oke Mbak Naya, thank you banget nih. Ya, udah mau sharing pengalaman yang luar biasa nih Mbak Naya. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Mbak Naya juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.